Halo Sobat Desain, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan nge-review lagi nih ya manhwa yang berjudul Reincarnation of the Suicida Battle God. Nih chapter 99, yang dimana nanti di chapter ini juga masih melihat spoiler lagi ya. Bukan spoiler, masih flashback lagi nih. Kita masih flashback. Ini bukan flashback sih ya, ini masa depan yang akan terjadi. Jadi CMC ini ya ceritanya membayangkan masa depan si siapa tuh yang berteman sama naga itu, gue lupa namanya ya, pokoknya yang berteman sama si Budi sama si Inem ya, gue namain tuh ceweknya kan yang tuh. Nah, jadi itu awal dari kehancuran manusia, guys. Awal kehancuran manusia gimana? Yang dianggap pahlawan sama manusia ternyata itu menuntut dia ke arah kehancuran. Kenapa bisa begitu? Karena nanti kalau itu kita lihat di flashbacknya, di ceritanya itu di masa depan itu si yang berteman sama naga ini nantinya itu dia yang bakal menjadi pemimpin Red. Nah, kalau di masa sekarang kan si MC ya, jadinya MC gara-gara MC balik lagi ke masa lalu. Nah, kalau nanti Pak di dulu ya, yang sebelum MC kembali ke masa lalu, yang jadi ketua Red ini sebenarnya yaitu si naga itu tuh, maksudnya berteman naga. Nah, salahnya si siapa sih Budi ini ya yang berteman sama naga ini, dia ini lebih ke buat ngelindungin para naga, guys, salahnya. Dan dia nggak tahu, kayaknya dia antara tahu rahasia, kayaknya tahu ya dia rahasia bahwa nanti naga itu bakal dimanfaatin oleh para demon ya. Dan apa mungkin kurang detail kali ya, bahwa padahal gurunya itu udah ngasih tahu ya buat ngebantu si putri yang ke kerajaan ini. Nah, tapi nggak didengar mungkin ya, karena dia itu lebih peduli sama para naga ya, karena emang lagi dibesarkan dan ditolong oleh naga. Tapi kita jadi tahu nih, kita juga jadi punya apa namanya, jadi paham kenapa naga biru di awal chapter itu ngasih jantungnya ke MC kita nih, guys, yang warna putih-putih gitu tuh, guys ya. Kenapa dia ngasih jantung itu dan nunjukin cara menggunakan pedang ya, karena dia tahu bahwa MC ini nanti di masa depan lah dia yang bakalan melawan Demon God, guys ya. Dan dia diberi hak karena dia juga melihat masa depan dari si MC yang dulu-dulu ya, yang flashback itu. Ternyata muridnya dan orang-orang yang dia andalin itu nggak berhasil buat melawan kehancuran, guys ya. Yang ternyata yang bertahan selama ini yaitu MC. Nah, disitulah dia diberi jantung naga biru. Gue nggak tahu naga putih apa naga biru ya, pokoknya dikasih jantung buat si MC dan melatih pedang, dan diajarilah caranya bertarung lebih kuat biar lebih baik lagi. Jadi maksudnya kita udah tahu nih, ternyata si hal yang dipercayai gurunya ke muridnya itu, si Budi ini, yang seharusnya dia bisa lah ya buat mencegah kehancuran, tapi dia sendiri yang membuat kehancuran itu lebih besar, berhasil ya presentasinya, karena dia sendiri malah berteman sama para naga, guys ya, berkumpul, yang dimana nanti si naganya ini dia bakal dikendaliin, dipastiin ya, karena udah ditakdirkan oleh para dewa juga, guys, udah dikendaliin para dewa bahwa nanti si naga ini di akhir kehancuran itu dia bakalan berpihak kepada demon buat ngancurin umat manusia atau seluruh. Nah, di sini sepertinya si Budi ini belum paham hal itu. Dia masih kayak kekeh bahwa nanti dia bisa nyelamatin para naga. Tapi gimana ya, naif sih, dibilang naif. Kemungkinan sih kata gue mungkin di posisi dia, kalau kalian jadi di posisi dia tuh bagi gue wajar ya, karena dia pun dibesarkan oleh naga. Maksudnya, jadi mungkin dia lebih kecondong ke para naga. Kalau ini manhwanya enggak ngambil sisi dari MC-nya, mungkin kalau ngambil dari sisi si Budi ini yang berteman sama naga, kemungkinan kita akan setuju bahwa dia bakalan nyelamatin para naga. Tapi ya meskipun akhirnya dia bakalan hancur-hancur juga, guys ya, solusinya dia harus bertanggung jawab sih, itu doang sih.
Kalau ditanya, ini ribet guys ceritanya dari dua sisi. Ini kita seperti ngeliat dua MC dalam satu manual ya guys, yang dimana satu MC berpegang pada prinsipnya buat nyelamatin orang naga-naga yang udah ngebantu dia waktu kecil, lalu percaya bahwa dia bisa melawan semua, ibaratnya kayak MC lain lah ya, yang keke nih. Kalau kita bisa ngadapin si para iblis, demon god, ya kan, dewa-dewa. Nah, tapi mungkin bedanya kalau MC yang pertama ini udah tahu spoiler masa depan berakhirnya dunianya itu. Jadi keadaannya ini kita nggak bisa disalahin juga sih guys ya. MC kita ini nggak bisa disalahin, karena kalau kalian nonton film-film seperti Naruto ya kan, anime yang Kaneki, yang dimana dia lebih kekeh sama kekuatannya, melindungi hal-hal yang bakalan ditakdirkan menghancurkan, tapi dia masih kekeh kalau itu semua bisa diubah seperti itu guys. Yang penting alur ceritanya sebenarnya nggak masalah sih ya, nggak masalah, tapi mungkin kalian pasti gedek ya, karena dia bakal ngalangin MC utama. Kalau dia mungkin lebih ke cameo atau MC kedua ya. Kalau menurut gua nggak maksud jahat sih, si siapa tuh Budi itu nggak ada maksud jahat buat ngancurin dunia, cuman dia itu cuma pengen nyelamatin orang-orang terdekat dari gurunya itu guys ya. Mungkin sekedar balas budi ya, karena kan dia juga udah diajarin segala hal oleh si naga biru itu tuh. Nah, di chapter sebelumnya 98 itu kita juga banyak diperlihatkan beberapa flashback antara si racun ini nih, yang gue gambar si Putri ini. Dulu dia bekerja sama si ahli racun ini guys ya, nyewa lah ya, kayak ibarat tentara bayaran buat ikut raid melawan naga. Nah, di sini sebenarnya di masa depan itu ya, yang udah terjadi itu masa lalu, si MC dia si racun ini udah memperingatkan sama si Putri ini nih, Altar ya namanya. Dia ini udah ngasih tahu si Putri ini bahwa jangan sampai raidnya itu dipimpin oleh si Budi ya, karena bisa bahaya ya. Bener feeling dia benar sebenarnya, cuman mengundang kehancuran para raid atau tim lain. Dan ya meskipun berakhir seperti itu, makanya si MC nyari si racun ini buat biar kalau nanti dia ini bisa berpikir rasional. Nanti ya, berpikir rasional tuh bisa berpikir di saat genting dengan tenang. Susah loh nyari orang seperti itu guys. Dan gue juga udah gambar beberapa ilustrasi ya, meskipun nggak sama, sehingganya agak sedikit mirip-mirip aja. Nah lihat, nah ini yang cewek itu sama yang sebelahnya itu ahli racun itu guys ya. Jadi kalau kalian mau belajar bisa kepoin aja langsung YouTube gue, di playlist YouTube juga banyak sih ya. Gue sering banget bikin ilustrasi. Ya siapa tahu bisa jadi ladang kalian untuk bekerja di perusahaan untuk buat ilustrasi. Nah ini gue lagi bikin beberapa warna untuk backgroundnya dan udah hampir selesai juga sih. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue, dan kita mungkin sampai jumpa lagi di next video.